Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mari kita simak alur cerita Battle Through the Heavens. Mohon dukungannya untuk like, komen, dan subscribe. Terima kasih sebelumnya, semoga Allah membalas kebaikan semuanya. Dan semoga hari ini semuanya diberikan kesehatan dan kesuksesan. Monggo disimak. Seluruh stadion sedang gempar ketika semua orang melihat Xiao Yan tiba-tiba memasukkan tangannya ke pilar cahaya di depannya. Banyak tatapan terkejut melesat ke tubuhnya. Dari tampangnya, sepertinya dia tidak mau menyerah begitu saja. Namun, pil obat sudah terbentuk. Apakah Xiao Yan masih memiliki beberapa metode untuk membalikkan keadaan? Tidak ada waktu tersisa baginya untuk memurnikan pil obat dari tingkat yang lebih tinggi. Xuan Kongzi dan sisanya di panggung tinggi sedikit terkejut saat melihat gerakannya. Jelas, mereka merasa terkejut dengan apa yang dilakukan Xiao Yan. Mereka tidak tahu apa yang bisa dilakukan Xiao Yan saat ini. Orang ini tidak sembrono. Dia mungkin benar-benar punya metode. Mata wanita cantik itu berkumpul di sosok kurus di platform batu yang jauh. Dia berbicara dengan sedikit ragu. Ini, semoga. Xuan Kongzi dan tetua berkulit gelap juga ragu-ragu sebelum berbicara. Mereka secara alami mengharapkan keajaiban muncul jika bisa. Namun, saat ini, mereka benar-benar tidak dapat memikirkan dari mana keajaiban itu berasal. Cao Ying di kejauhan menatap Xiao Yan dengan mata yang tak berkedip, indah. Untuk beberapa alasan yang tidak diketahui, dia merasakan kepercayaan yang tidak diketahui muncul. Mungkin itu karena dia tidak pernah menyaksikan pria muda ini, yang seumuran dengannya, mengungkapkan sedikitpun rasa panik. Fokus perhatiannya menyebabkan beberapa kecemburuan meningkat di dalam hati Song King dalam jarak yang cukup dekat. Namun, tidak ada yang bisa dia lakukan. Dibandingkan dengan Xiao Yan saat ini, gelarnya sebagai penatua termuda dari Menara Pil tampaknya tidak memiliki berat badan. Sedang beraksi. Tetua Mugu juga terkejut dengan tindakan Xiao Yan. Namun, ejekan naik di wajahnya saat dia tertawa dengan suara dingin samar. Dia tidak dapat membayangkan apa jenis kemampuan yang Xiao Yan miliki untuk membalikkan situasi ini, yang sudah menjadi kesimpulan sebelumnya. Menjadi orang yang terlibat, Xiao Yan tidak terganggu oleh berbagai tatapan kejutan dari sekelilingnya. Pil obat mungkin telah terbentuk, tetapi itu tidak berarti bahwa ia telah kehilangan kualifikasi terakhirnya untuk bersaing. Obat pil tingkat 8 bukan lagi sesuatu yang dapat dibandingkan dengan pil biasa. Obat pil tingkat ini sudah memiliki spiritualitas. Itu karena spiritualitas ini yang menyebabkan pil obat tingkat 8 menjadi sangat berharga. Sebuah pil obat yang memiliki jumlah spiritualitas yang lebih besar akan memiliki nilai yang lebih tinggi. Ini adalah hukum di dunia alkemis. Dengan kata lain, pada tingkat pil obat tingkat 8, kelebihan dan kekurangan energi pilar cahaya tidak lagi merupakan aspek terpenting dari pil. Meningkatkan spiritualitas pil obat adalah hal yang paling penting sekarang. Ketika beberapa spiritualitas pengobatan obat telah mencapai tingkat tertentu, mereka bahkan akan mampu menyerap energi murni dari alam untuk melengkapi diri mereka. Oleh karena itu, spiritualitas merupakan faktor kunci dalam menentukan kualitas pil obat tingkat 8. Meskipun pil obat sudah terbentuk, spiritualitasnya belum stabil. Saat ini, masih ada ruang untuk pil obat untuk ditingkatkan. Selama spiritualitas meningkat, kualitas pil obat akan membuat lompatan akhir. Tentu saja, ini adalah sesuatu yang mudah dikatakan, tetapi sangat sulit dilakukan. Dengan pil obat yang telah terbentuk, berbagai kekuatan obat murni di dalam sudah dipaksa menjadi sebuah ekuilibrium. Jika seseorang ingin menambahkan sesuatu yang lain, orang mungkin mengganggu keseimbangan ini jika ada yang ceroboh. Merusak pil obat adalah masalah kecil,
Tetapi jika akhirnya meledak, efeknya akan sangat buruk untuk ditanggung. Oleh karena itu, ada sangat sedikit orang yang berani dengan paksa menaikkan derajat pil obat setelah terbentuk. Bahkan beberapa guru alkemis dengan kemampuan hebat tidak akan mencobanya. Namun, orang lain mungkin tidak berani, tetapi Xiaoyan melakukannya karena dia telah mendapatkan warisan Yao Lao. Jari Xiaoyan dengan lembut mengusap cincin hitam gelap. Di antara koleksi besar yang ditinggalkan Yao Lao, ada keterampilan menyempurnakan pil yang sangat ia banggakan. Kemampuan ini adalah sesuatu yang bahkan Han Feng tidak pernah berhubungan dengannya karena dia tidak memiliki level atau kemampuan. Ini disebut keterampilan perbaikan pil utama disebut peningkatan spiritual. Guru, lindungi aku. Xiaoyan sedikit menutup matanya. Dia menghirup napas dalam-dalam sebelum tiba-tiba membukanya kembali. Tangannya di pilar cahaya tiba-tiba mengepal. Sebuah riak energi mengejutkan Ro dijauhkan. Tangan Xiaoyan perlahan ditarik di depan banyak tatapan yang memusatkan perhatian padanya. Sebuah pil obat merah redup berukuran ibu jari langsung muncul di depan tatapan semua orang yang hadir. Pil obat berwarna merah gelap dengan tampilan yang ramping. Selain itu, hal yang sangat mengejutkan orang lain adalah kabut samar yang berlama-lama di atas pil obat. Kabut ini tampaknya memiliki beberapa kecerdasan, dan kadang-kadang menggumpal dalam berbagai bentuk. Itu berkeliaran di sekitar pil obat dan sangat misterius. Xiaoyan mengambil pil obat dari pilar cahaya. Ekspresinya sangat serius. Metode peningkatan spiritual yang disebut ini bisa dianggap sebagai karya terbaik Yao Lao, sesuatu yang benar-benar membuatnya puas. Namun, bahkan pencipta metode ini jarang menggunakannya karena metode peningkatan spiritual ini terlalu keras pada pengguna. Jika Xiaoyan tidak maju ke tingkat ke-8, kemungkinan dia bahkan tidak akan berani berpikir tentang menggunakan metode penyempurnaan pil ini. Mata Xiaoyan menatap pil obat berwarna merah gelap di tangannya. Sesaat kemudian, dia menarik tangannya kembali. Pil obat perlahan-lahan ditangguhkan di depannya, dengan lembut melompat dengan cara yang nakal. Xiaoyan tiba-tiba mengepalkan tangan setelah mengeluarkan pil obat. Api hati teratai glasir muncul di tangannya. Setelah itu, dia menjentikkan jarinya dan cincin hitam gelap di jarinya bergetar. Api putih padat tiba-tiba terpancar. Api dingin tulang. Kelompok Xuan Kongzi, Tetua Mugu, dan Iblis Tua King Hua dengan lembut bergumam pada diri mereka sendiri. Mereka semua terkejut ketika api putih muncul. Tidak disangka bahwa Yao Chen bahkan memberinya api dingin tulang. Sepertinya dia benar-benar memandang Xiaoyan sebagai muridnya yang sebenarnya. Mata wanita cantik itu kaget ketika dia melihat nyala api putih padat. Beberapa saat kemudian sebelum dia berbicara dengan lembut, matanya melihat Xiaoyan tampak tumbuh lebih lembut. Tak terhitung jumlah tatapan memandang tiga api berlama-lama di sekitar Xiaoyan. Beberapa orang yang tahu barang-barang mereka dengan segera menghirup udara dingin yang berembus. Mata beberapa alkemis mengungkapkan rasa lapar. Blaar. Sebelum ekspresi keinginan dari orang-orang ini menyebar, sebuah pikiran terlintas di pikiran Xiaoyan. Tiga jenis api bergegas keluar. Mereka dengan keras bertabrakan di depan banyak tatapan kaget. Dengan tabrakan dari tiga jenis api, aura seperti kehancuran diam-diam muncul. Sebelum itu bisa menyebar, tekanan spiritual yang sangat besar dan kuat melonjak dari antara alis Xiaoyan. Setelah itu, kekuatan spiritual hanya seperti jaring seperti itu mengelilingi api sebelum dengan cepat mulai berputar. Xiaoyan sudah sangat akrab dengan menggabungkan api ini. Tindakan ini mungkin tampak sangat gila di mata orang lain, tetapi itu lumrah baginya. Penggabungan 3000 api terbakar jauh lebih sulit daripada menggabungkan api ini bersama-sama.
Sementara kekuatan spiritualnya dengan cepat berputar, 3 kelompok api dengan cepat menjadi tenang di depan banyak mata yang terkejut. Sekitar beberapa menit kemudian, gumpalan api hijau merah tinju berukuran tiba-tiba muncul. Xiao Yan melambaikan lengan bajunya setelah nyala api muncul. Gumpalan api hijau coklat ini dengan cepat mengalir keluar. Setelah itu, ia membungkus pil obat berwarna gelap merah, dengan sia-sia melompat di depannya. Orang ini gila. Apakah dia berniat menghancurkan pil obat? Tindakan Xiao Yan segera membangkitkan keributan di seluruh alun-alun. Tak terhitung jumlah orang yang melihat Xiao Yan. Apakah orang ini mencoba menghancurkan pil obat? Alis lama Mugu di kejauhan tiba-tiba berkedut ketika dia melihat apa yang Xiao Yan lakukan. Dia samar-samar merasakan ketidaknyamanan yang muncul. Ini, grup Xuan Kongzi di panggung yang tinggi juga menampilkan wajah tercengang. Sesaat kemudian, wanita cantik itu adalah yang pertama pulih. Matanya berkedip. Setelah beberapa saat, dia menjelaskan dengan lembut, "Apakah kamu semua masih ingat bahwa hal gila yang dilakukan Yao Chen setelah menyempurnakan pil obat tingkat 8 saat itu?" Xuan Kongzi dan sesepuh lainnya gemetar saat mendengar kata-kata wanita cantik itu. Mereka berseru, "Maksud kamu, metode peningkatan spiritual Yao Chen?" Wanita cantik itu perlahan mengangguk. Matanya kembali ke Xiao Yan, yang berada di platform batu yang jauh. Dia berkata, "Sepertinya murid Yao Chen ini benar-benar telah mempelajari semua keterampilannya. Xuan Kong, kamu mungkin harus berterima kasih kepadanya kali ini." Xuan Kongzi menarik nafas dalam-dalam. Seorang mantan citemen yang tersembunyi sangat melintas di matanya. Jika Xiao Yan berhasil, dia mungkin benar-benar dapat mengubah situasi ini, yang tampaknya menjadi kesimpulan sebelumnya, sekitar pil obat gelap merah, yang telah dikelilingi oleh api berwarna hijau kehijauan di depan banyak tatapan yang hadir, tiba-tiba bergetar. Segera, semua orang menyaksikan permukaan bulat pil obat menjadi sedikit tidak rata. Gelombang demi gelombang kabut spiritual samar menyebar dari bagian dalam pil obat. Namun, itu tidak dapat melarikan diri karena sudah terjerat oleh api hijau coklat. Mata Xiao Yan tidak berkedip saat dia menatap permukaan pil obat, yang menjadi lebih kering. Aura spiritual di dalamnya benar-benar dihilangkan pada saat ini. Dia tiba-tiba menjentikkan jarinya dan 2 potongan kecil debu yang berkelap-kelip tiba-tiba keluar dari cincin penyimpanannya, memasuki nyala api. Debu yang berkelap-kelip ini secara alami adalah bubur pakan roh yang diperoleh Xiao Yan saat itu. Benda misterius ini mengandung aura spiritual. Ini akan memungkinkan seseorang untuk mendapatkan efek ganda dengan setengah upaya ketika digunakan pada saat seperti itu. Debu baru saja memasuki api ketika itu dengan cepat tersebar dan menjadi tidak terlihat. Namun, para ahli dengan persepsi yang kuat akan dapat merasakan aura spiritual di dalam api menjadi luar biasa padat. Aura spiritual melonjak sementara ekspresi Xiao Yan menjadi lebih serius pada saat ini. Kekuatan spiritual yang kuat melonjak tanpa ditahan. Setelah itu menyerbu ke dalam api sebelum mengendalikan nyala dengan presisi yang tak tertandingi. Dengan kecepatan yang sangat lambat, kekuatan spiritualnya menekan aura spiritual dalam pil obat. Jika seorang alkemis yang bisa menggunakan kekuatan spiritualnya untuk memindai pil obat pada jarak sedekat itu, dia akan menemukan bahwa permukaan pil obat, yang telah menjadi tidak merata, dipenuhi dengan tumpukan lubang kecil yang padat pada saat ini. Ada banyak aura spiritual yang sangat samar yang seperti tali, menarik aura spiritual yang mengelilinginya. Bro, ekspresi Xiao Yan adalah serius. Dia tiba-tiba menggigit ujung lidahnya. Segar darah segar diludahkan dan perlahan-lahan tersebar sebelum tumpah ke dalam api. Persembahan darah,
kembalinya spiritual. Kabut darah tersebar. Pucat pudar juga muncul di wajah Xiaoyan. Mulutnya tiba-tiba mengeluarkan teriakan rendah yang tersebar di kabut spiritual. Segera, kabut muncul seperti lebah kembali ke sarang mereka ketika kabut spiritual ditarik ke dalam pil obat melalui semua lubang yang sangat kecil di permukaan pil. Ketika jejak terakhir kabut memasuki pil obat, semua orang tercengang. Permukaannya yang agak tidak rata dengan cepat menjadi bundar pada kecepatan yang terlihat oleh mata telanjang. Gemuruh 3 warna di langit yang jauh tampaknya diseret oleh sesuatu ketika permukaan pil obat sekali lagi menjadi ramping dan bulat. Tiba-tiba mulai bergejolak sekali lagi. Adegan ini seperti bom. Dengan bang, itu menyebabkan seluruh persegi turun ke lautan guncangan. Suara petir di langit mulai berubah. Seruan tak percaya tiba-tiba bergema di atas langit. Segera, tak terhitung jumlah tatapan tegas terfokus pada badai di atas kepala Xiaoyan. Orang-orang seperti pil petir asli mulai berubah dengan curning dari awan petir. Ekspresi dari sejumlah orang yang tak terhitung jumlahnya hanya tercengang saat mereka melihat pemandangan aneh ini. Xiaoyan benar-benar telah melakukannya. Baik, sangat luar biasa. Beberapa orang akhirnya pulih di depan tatapan tertegun dari banyak orang yang tak terhitung jumlahnya. Mereka segera berteriak dengan penuh semangat. Hari ini, Xiaoyan telah mengizinkan mereka untuk menyaksikan keajaiban. Hati Cao Ying telah naik ke tenggorokannya sebelumnya, tetapi akhirnya jatuh saat dia berdiri di atas podium batu yang jauh. Tangannya menepuk dadanya yang penuh, yang naik dan turun. Senyum yang indah dan mempesona diam-diam muncul di wajahnya. Dia benar-benar berhasil. Bahkan Xuan Kongzi dan orang-orang penting lainnya di panggung tinggi agak linglung saat ini. Mata mereka tercengang saat mereka menyaksikan sosok muda di atas panggung batu. Ekspresi iri tanpa sadar muncul di mata Xuan Kongzi saat dia dengan lembut berkata, "Aku benar-benar iri pada lelaki tua Yao Chen. Dia dapat menemukan murid yang luar biasa seperti itu." Situasi telah mulai berubah lagi. Selanjutnya, kita hanya harus melihat di mana Xiao Yan mencapai. Dia ditakdirkan untuk menjadi karakter utama dalam pertemuan pil ini. Haha. Sama seperti orang tua itu waktu itu, wanita cantik itu sedikit mengangguk dan tertawa. Orang-orang di sekitar juga mengangguk setelah mendengar kata-katanya. Mata mereka segera melihat ke arah badai yang berkumpul di langit dengan kecemasan. Situasi yang mereka pikir adalah kesimpulan sebelumnya telah diguncang oleh Xiao Yan. Namun, mereka masih perlu menunggu perubahan dalam suara gemuruh untuk menetapkan hasil akhir. Bagaimana ini mungkin? Dibandingkan dengan sukacita grup Xuan Kongzi, ekspresi tetua Mugu langsung tenggelam. Dia tidak membayangkan bahwa Xiao Yan akan dapat mengandalkan kekuatannya sendiri untuk mengguncang situasi ini. Sebuah situasi pemikiran tetua Mugu sudah selesai. Orang ini pasti akan menjadi musuh besar dari Hall of Souls di masa depan. Sebuah niat membunuh yang kaya tiba-tiba melonjak ke jantung tetua Mugu sementara ekspresinya gelap dan suram. Xiao Yan mampu mencapai tahap ini pada usia seperti itu. Jika dia diberi cukup waktu, apakah dia tidak akan berakhir menjadi eksistensi tertinggi dari dunia ini? Tetua Mugu menghirup nafas dalam-dalam dan menekan niat membunuh yang berputar-putar di dalam hatinya. Ekspresinya gelap dan dingin saat dia menatap Xiao Yan. Setelah itu, dia melirik suara petir yang bergemuruh di langit saat dia bergumam pada dirinya sendiri. Meskipun keterampilan bocah ini sedikit tidak terduga, itu mungkin tidak bisa melampaui diriku yang lama. Ini terlalu dini untuk bertindak senang sekarang. Xiao Yan berdiri di atas podium batu dan melihat ke bawah lautan orang-orang yang membentang sampai ke ujung pandangan seseorang. Segera, matanya mengayun ke tetua Mugu.
Wajahnya yang agak pucat-pucat menunjukkan senyuman dingin. Dia mengusap jejak darah di sudut mulutnya sebelum kembali menatap ke langit. Suara gemuruh menyelimuti langit yang luas dan kuat. Langit telah terpecah menjadi beberapa bagian yang berbeda. Setiap bagian ditempati oleh cahaya yang terang dan berwarna-warni. Kilat kuat berlama-lama di langit, menyebabkan kulit cukup banyak orang menjadi dingin. Ketika petir-petir di langit ini jatuh secara acak, sepertinya banyak orang yang tidak beruntung akan diledakkan ke titik di mana bahkan mayat mereka menghilang. Dua segmen gelap adalah yang terbesar. Salah satunya adalah guntur 4 warna dari tetua Mugu sementara yang lainnya masih berputar. Awan petir yang bergejolak adalah 3 warna awan petir milik Xiaoyan, yang telah mengalami transformasi karena aura spiritual yang ditambahkan Xiaoyan. Pengadukan dari 3 warna berwarna gelap menjadi intens di atas tatapan di bawah. Pada saat tertentu, benang cahaya keemasan akhirnya muncul secara tiba-tiba. Itu telah muncul. Warna keempat telah muncul. Cahaya emas sangat mempesona. Saat itu muncul, cahaya ini terdeteksi oleh banyak orang. Segera, keceriaan yang menggetarkan jiwa bergema di atas panggung. Hati tetua Mugu sedikit tenggelam ketika dia melihat adegan ini dari podium batu. Tinju di lengan bajunya dikencangkan. Cahaya keemasan cerah di bawah fokus dari sejumlah mata bersemangat yang tak terhitung jumlahnya. Pada akhirnya, kecemerlangan tertangkap dengan warna gelap milik tetua Mugu. Bahkan kekayaan warnanya menjadi mirip dengannya. Setelah cahaya keemasan benar-benar muncul, semua orang berpikir ini akan menjadi akhir, tetapi mereka tiba-tiba terkejut menemukan bahwa berputar dari badai salju tidak berhenti. Ini, orang-orang yang hadir telah mendapatkan pemahaman sederhana tentang awan petir setelah banyak pengalaman dari sebelumnya. Mereka secara alami tahu bahwa ini berarti energi pil lightning belum stabil. Masih ada sesuatu yang muncul dalam awan berputar. Gemuruh itu bergejolak dan seluruh plaza anehnya terdiam. Semua orang menahan nafas mereka, dan mata mereka tampak tertuju pada halilintar. Jika halilintar ini untuk mengungkapkan bahkan sedikit warna pada saat ini, itu mungkin bahwa juara pil ini akan mentransfer dari tetua Mugu ke Xiaoyan. Meneguk, semua orang mengangkat kepala mereka. Tenggorokan mereka berguling, memancarkan gelombang demi gelombang suara selaiva. Suasana cemas meliputi seluruh stadion. Pada saat ini, bahkan kelompok Cao Ying tidak dapat menahan diri untuk mengepalkan tangan mereka. Detak jantung di dada mereka tiba-tiba menjadi lebih cepat. Tetua Mugu juga menatap guntur bergemuruh di langit dari podium batu. Wajahnya sedikit terdistorsi. Matanya beralih ke Xiaoyan di kejauhan. Namun, dia hanya melihat Xiaoyan berdiri di sana dengan tangan di belakangnya. Sikap santai Xiaoyan menyebabkan hatinya tiba-tiba tenggelam. Sebuah kekuatan gemuruh yang luar biasa menakutkan tiba-tiba melonjak sementara kegelisahan melonjak dalam hati tetua Mugu. Setelah itu tersebar di langit. Tidak baik, ekspresi tetua Mugu tiba-tiba berubah menjadi putih saat suara gemuruh itu muncul. Dia tiba-tiba mengangkat kepalanya, hanya untuk melihat guntur yang bergetar perlahan-lahan terhenti. Sesaat kemudian, awan bergejolak dan seberkas cahaya ungu diam-diam menembus lapisan awan dengan pancaran seperti emas. Itu mewarnai warna ungu keunguan. Warna ungu baru saja muncul ketika petir berubah menjadi pil petir 5 warna. Keributan. Stadion yang tenang mulai mendidih pada saat ini. Tak terhitung jumlah wajah orang yang gembira berubah merah. Sorak-sorai mereka bergema dengan cara mengguncang bumi. Kota pil suci bergetar di bawah gelombang sonik ini. Pil petir 5 warna. Hal legendaris semacam ini akhirnya muncul di depan mata mereka saat ini.
Bagaimana ini tidak menyebabkan mereka gelisah dan bersemangat? Semua orang tahu bahwa pemenang dari pil ini telah diputuskan. Banyak mata panas dari sekeliling yang melihat sosok kurus yang berdiri di atas panggung batu di langit. Tingkat panas telah mencapai tingkat yang gila. Siapa yang mungkin membayangkan bahwa kesimpulan pertemuan pil sebelumnya akan membuat pembalikan total karena seorang pria muda berusia 20-an. Mulai hari ini, nama Xiaoyan akan benar-benar beresonansi atas seluruh wilayah dataran tengah. Mata cantik Cao Ying juga mengandung sedikit kegembiraan saat dia menatap pemuda itu, yang ekspresinya tetap tenang meskipun menjadi fokus dari puluhan ribu tatapan. Kilau yang tidak biasa berkelap-kelip di dalam matanya yang cantik. Kemilau itu membuat siapapun yang menyaksikannya tahu bahwa penyihir ini, orang yang paling dibanggakan oleh klan Cao, mulai merasakan kehangatan. Tentu saja, tidak ada yang bisa menyangkal bahwa Xiaoyan memiliki pesona yang tidak ada yang bisa menandingi saat ini. Itu adalah sesuatu yang dihasilkan oleh kesuksesan. Xiaoyan menghela nafas lega di dalam hatinya setelah belerang berwarna 5 terbentuk. Saraf tegangnya rileks saat ini. Gelombang pusing ditransmisikan ke seluruh tubuhnya dari kepalanya. Metode peningkatan spiritual yang disebut itu benar-benar telah menghabiskan kekuatan spiritualnya. Berderak, wajah tetua Mugu menjadi hijau saat dia melihat ke langit berwarna 5 yang berwarna keabu-abuan. Matanya yang gelap dan padat tiba-tiba mengayun ke Xiaoyan. Tinjunya dikepal sampai memancarkan suara retak. Kemenangannya telah diraih, tetapi itu dihancurkan oleh Xiaoyan. Bagaimana bisa Mumu tua tidak menjadi marah? Saat awan petir 5 berwarna muncul, tetua Mugu mengerti bahwa tempat juara telah menjauhkan diri darinya. Huhu, napas yang kasar dikeluarkan dari lubang hidung tetua Mugu. Dia mata memperoleh niat membunuh yang padat saat dia menatap Xiaoyan. Namun, seperti keinginannya untuk membunuh telah mencapai puncaknya, mata dingin-dingin tiba-tiba menyapu, menyebabkan niat membunuh dalam hatinya untuk segera hancur. Kepalanya berputar, hanya untuk melihat Xuan Kongzi menggunakan tatapan dingin untuk menatapnya dari podium tinggi. Sudut mulut tetua Mugu mengejang setelah memulihkan beberapa bagian dari kesadarannya. Dia buru-buru menekan niat membunuh di dalam hatinya. Jika dia berani menyerang Xiaoyan sekarang, dia tahu bahwa Xuan Kongzi akan membunuhnya di tempat. Blash, lebih baik kamu berdoa agar kamu tidak akan berakhir di tangan aku yang lama di masa depan. Kalau tidak, aku pasti akan membiarkanmu merasakan apa artinya menderita takdir lebih buruk daripada kematian, tidak bisa mati. Bibir tetua Mugu bergerak sedikit saat mata jahatnya kembali ke Xiaoyan. Suara gelap dan padat tiba-tiba terpancar. Suara ganas tetua Mugu tiba-tiba ditransmisikan ke telinga Xiaoyan, menyebabkan alisnya berkedut. Dia menoleh untuk melihat tetua Mugu. Namun, senyum hangat tiba-tiba muncul di wajahnya. Dia mengulurkan tangannya dengan ibu jarinya ke atas sebelum dengan lembut memutarnya terbalik, mengarahkan gerakannya ke tetua Mugu. Aku sudah memberitahu kamu bahwa kamu tidak memenuhi syarat untuk bertindak buruk. Bibir Xiaoyan bergerak setelah ibu jarinya menunjuk ke bawah. Tawa samar tiba-tiba menular ke telinga tetua Mugu. Gor, sikap ini, bersama dengan jijik samar dalam kata-kata Xiaoyan, menyebabkan wajah tetua Mugu berubah menjadi hijau. Kemarahan menumpuk di dalam hatinya, tetapi dia tidak bisa membiarkannya keluar. Pada akhirnya, wajahnya memerah. Darah segar berwarna merah terang terlontar di depan mata semua orang tercengang. Sekian alur cerita Battle Through the Heavens. Tunggu next episodenya. Mohon sodako subscribe, like, dan komennya dan share-nya. Semoga kebaikannya dibalas oleh Allah. Dan semoga hari-hari sedulur semuanya diberikan kebahagiaan, kesehatan dan kesuksesan. Terima kasih.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.